Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan marilah kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pada pagi ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Kami tahu ini hanya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Tapi yang merupakan pemisah antara kita adalah dosa-dosa kita. Biarlah Bapa pada pagi ini Engkau mau ampuni akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami tahu Engkau ada bersama kami di tempat ini. Engkau akan pimpin ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhir sebentar Tuhan. Engkau akan menolong kepada kami semua. Untuk kami menyiapkan hati kami dan suara kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Dan biarlah kami mau taat akan rancangan-Mu Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, pagi ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesehatan. Siap untuk beribadah kepada Tuhan, siap untuk meninggikan nama Dia. Kita mau bawa korban syukur kita pada pagi hari ini. Siapkan hatimu, bawa sujud di dalam altarnya Tuhan. Kita mau naikkan segala pujian dan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Saya undang dengan hormat, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Tersungkur Tuhan, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa inilah setiap kami Tuhan. Kami mau menaikkan segala pujian dan syukur kami. Kudus-Mu Tuhan, Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu
ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa, kami bawa setiap korban kami Tuhan. Segala korban ucapan syukur kami. Kami bawa hati kami kepadamu Bapa. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa Jemaat Tuhan, korban bawa hatimu kepada Dia. Datang sujud di hadapan yang kuasa. kudusmu Pujian Tuhan. syukurmu. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke dalam Kudusmu Tuhan. hatiku, limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Allah kita yang besar. Amin, haleluya. Siapa yang bersuka cita di dalam Tuhan pada saat pagi hari ini, saya yakin dan percaya saudara datang dengan duka cita, saya percaya pulang dengan sukacita yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kau meratapku jadi karya, kau bukakan kain kaunku,
Kita sudah meninggikan Raja kita yang besar, amin. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam. Kita mau ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada satu bukit yang berdiri. Sepanjang 600 meter Tuhan berjalan membawa salibnya. Setelah dia disisa, setelah dia dicambuk, setelah dia dihina. Tapi karena kasihnya dia tetap melakukan itu. Kita mau renungkan semua kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Setiap dosa sudah dia tanggung. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhan, teringat cinta Tuhanku. Kami mau datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib. Mari semua saudara datang kepada Tuhan yang beban berat, yang membawa sakit penyakit, mau datang ke bawah kaki salib Tuhan. Dia sudah ampuni segala dosa kita. Dia sudah angkat segala sakit penyakit kita. Dia sudah bebaskan kita. Haleluya. Jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Datang pada salib itu. Ku datang pada salib. Terima kasih Yesus, semua pengorbanan-Mu yang begitu besar. Ingat cinta Tuhanku. Terima kasih Yesus. Biar ku jatuh dekat kakinya, membawa hidup kami Tuhan. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu.
untuk kami semua. Karena cintamu yang begitu besar buat kami, Yesus. Kami membawa hidup kami, Tuhan. Kau sudah bayar hidup kami dengan lunas, dengan darah yang mahal. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kita merenungkan sejenak kebaikan-kebaikan Tuhan. Jika bukan karena kasih-Nya buat kita, kita akan binasa. Hidup kita akan sia-sia. Tapi karena Tuhan mau berkorban untuk kita, setiap derita yang Dia tanggung karena Dia mengasihi kita, setiap darah yang Dia teteskan untuk menebus setiap dosa kita, setiap sakit, penyakit, kutuk sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Dengan apa kita bisa membalas setiap kebaikan Tuhan? Kami hanya bisa bawa hidup kami, Tuhan, di bawah kaki-Mu. Hidup kami milik-Mu, Tuhan. Pakai kami seturut kehendak dan rencana-Mu, Bapa. Jadikan kami bejana-bejana kemuliaan-Mu. Inilah setiap kami, Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang berbeban berat. Setiap masalah yang mereka tanggung, biar mereka mulai lepaskan di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih, Bapa. Sungguh begitu besar kasih setia-Mu kepada setiap kami. Biar kami boleh terus mengingat setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Dan hidup kami boleh berkenan kepadamu, Bapa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya yang sudah Dia berikan buat kita. Terima kasih. dan anugerah-Nya. Sebab kasih-Nya, Sebab kasih-Nya setinggi langit. terima kasih. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikan dan anugerah-Nya yang begitu besar. dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan ku takkan lupa. Kami sembah Engkau, Yesus. Takkan lupa
kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Gak Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung. Engkau yang layak di kami puji dan kami sembah Tuhan. Segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar sudah kami terima Tuhan. Kami mau bawa hati kami sungguh di hadapan-Mu. Inilah setiap kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada rencana-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Bapa. Jadikan kami bencana-Mu Tuhan, yang seturut kehendak dan rencana-Mu. Karena hidup kami bukan milik kami sendiri Bapa. Kau sudah tebus bahkan dengan darah yang mahal. Kau sudah bayar dengan lunas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu. Tidak cukup kami memuji-Mu Tuhan saat ini. Tapi biarlah kami boleh selalu memuji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Allah Roh Kudus yang selalu menguatkan kami. Yang selalu menghibur dan menopang kami. Kami tidak bisa hidup di luar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pimpin ibadah kami selanjutnya. Allah Roh Kudus terus melawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Jangan lewatkan satu pun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Lewat pencobaan dan kekecewaan, ku serahkan pada Tuhan khawatirku. Meski banyak godaan, sakit kedukaan, berdiriku di karang yang teguh. Berdirilah atas batu zaman, dari badai keras ku aman.
diriku di karang yang teguh. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua yang hadir, jemaat ini, GSJ Mangga 2 di tempat ini. Dan juga untuk yang mungkin sudah lama tidak hadir, dan kali ini hadir, selalu welcome home. Ya, anggap ini rumah kita ya, puji Tuhan. Kita akan kemana saja tapi kita akan kembali ke rumah kita, puji Tuhan. Dan baiklah, pada pagi ini kita akan duduk diam, duduk tenang, ya. Tidak lagi lihat ke kiri atau ke kanan, ya. Tapi kita akan konsentrasi untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari, nanti saya undang Ibu Herliana akan maju membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari, saya persilakan. Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, amin. Percayalah bahwa setiap 2-3 orang berkumpul sehati, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Terima kasih buat Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Dia melalui hamba-hambanya di tempat ini, baik Pak Andrew, Pak Fajar, Pak Amri. Dan saya percaya inilah kesempatan yang Tuhan masih beri di awal November ya. Selamat datang buat November ya. Kita mengucap syukur bisa masuk di bulan November. Mengucap syukur karena nggak menyangka kalau kita bisa ada di penghujung tahun ini ya. Puji Tuhan banget saudara, kita masih bisa melayani Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita akan dengar pagi ini. Bapak surga, terima kasih buat pagi ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur sebab kami tahu bahwa kehadiran-Mu masih bisa dirasakan oleh kami. Terima kasih karena kami masih bisa merasakan bahwa Engkau masih berkenan akan setiap pribadi kami. Sehingga kami boleh merasakan benar-benar ada Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini. Pada saat ini dan di tempat ini dan di jam ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan saja yang membuat kami bisa hidup sampai hari ini. Semuanya karena perkenanan dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya setiap hati yang ada pada pagi hari ini benar-benar terbuka untuk firman Allah. Setiap pribadi yang datang pagi ini benar-benar siap untuk menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan. Engkau tahu siapa kami dan Engkau mengerti siapa kami dan Engkau tahu persis apa yang Engkau akan lakukan bagi kami. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba hanya alat-Mu tetapi Engkau yang besar. Beritahukan kepada kami apa yang kami tidak tahu. Jelaskan kepada kami apa yang kami tidak mengerti. Dan tambahkanlah kepada kami apa yang kurang dalam setiap pribadi kami. Agar kami menjadi orang-orang yang semakin hari menjadi orang-orang yang berkenan karena berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Engkau ditinggikan di tempat ini dan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Masih semangat saudara? Terima kasih buat para pemuji yang luar biasa. Saya selalu bilang sama Pak Andrew, saya sangat suka setiap kali ada di tempat ini. Apalagi dengan puji-pujian yang dinaikkan saudara ya. Masih tetap tidak dikurangi waktunya ya. Coba saudara. Masih benar-benar full kita memuji-muji nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Allah bertata di atas setiap pujian umatnya. Dan Allah juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa terhadap umatnya. Saudara, 11 bulan kita sudah lalui, masuk ke 11 bulan. Apakah kita merasakan bahwa betul-betul kita sudah mengerti apa sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini kita masih ada? Kalau kita masih ada berarti kan Tuhan belum selesai dengan kita, betul kan saudara? Kalau kita masih hidup hari ini berarti kan Tuhan belum selesai rencana-rencananya dalam hidup saudara. Tahu gak saudara kenapa Tuhan belum selesai dengan kita gitu loh? Tahu gak saudara tujuan hidup kita sebenarnya ada dalam dunia ini untuk apa? Tahu gak kita sampai hari ini apa sebenarnya tujuan Tuhan taruh saya dalam dunia ini? Sudah tahu? Tahukah kita bahwa untuk apa ya saya menjadi pasangannya si A, menjadi hamba Tuhan, lalu menjadi pengerja? Tahukah saudara apa tujuan hidup kita sebenarnya dalam dunia ini? Apa cuma untuk memenuhi kursi gereja kita ada di sini gitu loh.
Dan pagi ini tahu gak saudara, tujuan kita juga datang untuk apa? Untuk menu-menuhin gereja? Atau tahu persis bahwa sebenarnya setiap keberadaan kita itu nggak pernah kebetulan. Sadarkah kita bahwa keberadaan kita, keadaan kita ini nggak pernah kebetulan. Pasti ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya mau membaca satu firman Tuhan. Ini hal yang luar biasa saudara, kita masih bisa masuk dalam satu event yang luar biasa. Ini perjamuan kudus. Saudara, bersyukurlah kita masih bisa memperingati satu hal yang sakral ya. Memang ini bukan berhala, ini bukan jimat ya. Tetapi ini merupakan satu lambang di mana kita mengingat apa yang Allah buat. Enggak pernah akan ada yang berbuat sama seperti dia buat. Tuntas sempurna adanya. Saya mau baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39, cukup panjang. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara perhatikan ini yang ngomong. Coba saudara waktu baca berdoa, makanya saya bilang berdoalah karena kaya banget kebenaran yang luar biasa. Dan hal-hal yang luar biasa saudara ketika kita baca. Perhatikan kalau kita ada di posisi Yesus, kita kedatangan orang yang tanpa busana gitu loh. Lalu memiliki keberadaan yang benar-benar error, apa tindakan saudara dan saya? Atau kalau kita di posisi orang yang sedang menghampiri Yesus, bagaimana? Ayat 29, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ada lagi hal yang luar biasa saudara. Perhatikan ya, Allah kita itu luar biasa. Setan saja datang sama Yesus untuk mohon. Jadi kalau masih ada orang-orang yang menyembah setan, itu luar biasa bodohnya. Karena setan saja datang sama Yesus dan minta tolong. Yesus saja menyatakan bahwa dia punya otoritas jauh lebih besar daripada setan. Setan saja datang dan mengatakan dia mohon loh saudara. Apakah ada di antara kita yang lebih hebat dari setan sampai kita tidak mohon sama dia? Kita lebih hebat dari setan. Setan saja mohon saudara. Itu satu kebenaran yang buat saya amazing sekali. Di sini keilahian, kealahan Yesus itu nyata luar biasa. Lalu di sini dikatakan lagi. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Takut juga rupanya sama jurang maut. Setan saja takut sama jurang maut saudara. Manusia ada yang berani sama jurang maut. Setiap dosa dilakukan saja. Enggak takut apa yang namanya neraka. Enggak takut apa yang namanya jurang maut. Setan aja takut loh. Sampai dia bilang sama Tuhan, jangan sampai saya diperintahkan untuk masuk. Sebab kalau Yesus perintahkan, setan pasti masuk. Lihat ya otoritas Tuhan kita ya. Amin. Tuhan kita punya otoritas itu luar biasa. Dan dia yang luar biasa itu ada saat ini di tengah-tengah saudara dan saya. Kalau saudara mau mohon sesuatu, mohonlah. Setan aja punya permohonan dikabulkan. Betul gak saudara? Coba nanti baca lagi. Saya akan lanjutkan. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu apa katanya? Meminta kepada, ya setan aja minta saudara. Masa kita gak minta sama Tuhan ya? Setan aja dikasih loh, dikabulin. Apalagi saudara,
harusnya sih lebih yakin bahwa kita umat pilihan Allah diciptakan serupa dengan gambar Dia, maka permintaan kita juga pasti Dia kabulkan. Amin. Pasti Dia akan lakukan yang terbaik buat saudara. Setan punya permintaan aja diluruskan. Kenapa? Nanti kita cari tahu saudara. Itu yang membuat saya amazing sekali dengan Tuhan, yang merasa bangga sekali bahwa kuasa Allah kita jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Setan melakukan hal yang menunjukkan benar-benar dia nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan kita. Setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan. Wah, setan aja butuh perkenanan saudara. Mereka memasuki babi-babi itu. Untuk masuk ke babi aja dia izin. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Wow, keren ya saudara. Permintaan saudara pasti gak dikabulkan. Orang kita sudah ditebus oleh darahnya. Masa gak ada meterai itu? Harusnya kita sadar seperti ini. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Berapa babi itu saudara? Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan, ini perhatikan, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa, seluruh penduduk orang Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Wah saudara, aneh ya. Kalau saudara tahu persis Yesus ada nih, melakukan hal yang luar biasa, saudara mau suruh Yesus keluar atau enggak? Kalau kita tahu dia melakukan hal yang amazing dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam usaha kita, kita menyuruh Yesus pergi aja deh, jangan di rumah saya, pergi aja deh, jangan di gereja saya, karena takut yang bagaimana ini? Coba perhatikan seluruh orang Gerasa. Lalu di sini dikatakan, penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan sebab mereka sangat ketakutan. Apa yang ditakutkan? Aneh saudara. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Haleluya. Silakan duduk. Cukup panjang, cukup lama berdiri, saudara capek. Saudara, saya mendapat sesuatu yang luar biasa ketika membaca ayat ini. Baru baca aja sudah 5 menit saudara ya. Saya merupakan salah satu pribadi pengagum banget cerita ini. Merupakan hal yang luar biasa. Sehingga waktu saya baca ini saya melihat bahwa, saudara pernah ingat waktu saya khotbah tentang dia meredakan angin dan tofan danau itu? Berapa minggu lalu yang sore kalau nggak salah. Sore atau pagi. Perhatikan apa yang Yesus lakukan pada waktu dia di perahu dengan para muridnya. Dia itu kan sedang berlayar, kenapa? Karena dia sedang menuju tempat ini, tempat Gerasa. Dan saudara, saya melihat bahwa ketika Yesus hidup di dalam dunia, berapa tahun dia ada dalam dunia? Berapa? 33 tahun. Saudara lihat berapa maksimalnya umur yang dia pakai itu? Bukan cuma 33 tahun saudara ya, bukan cuma 55 tahun, bukan cuma 60 tahun, bukan cuma 80 tahun. Tetapi pernahkah kita berpikir umur kita ini bisa gak kita maksimalkan gitu loh. Apa yang kita akan buat dengan umur yang seperti ini? Tahukah saudara, selama kita ada dalam dunia umur berapa ini, sampai hari ini tahukah sebenarnya apa tujuan Tuhan membuat saya ada di tempat ini? Yesus tahu persis kenapa dia ada dalam dunia. Yesus tahu persis kenapa dia harus menyeberang ke Gerasa. Yesus tahu persis kenapa dia harus mendampingi murid-muridnya. Dia tahu tujuannya ada dalam dunia. Sampai hari ini apakah kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya? Waktu Yesus ada dalam dunia, dia tahu persis apa tujuannya.
Kenapa saudara? Karena ini penting supaya hidup kita ini tahu arah dan tidak asal-asalan. Hidup kita bukan seperti perahu yang diombang-ambingkan saja, tetapi percayalah bahwa waktu kita ada dalam dunia ini kita harus tahu tujuannya. Saudara datang ke tempat ini, apa tujuannya? Saya menikah dengan Pak Andi, suami saya. Tahukah saya kenapa saya menikah? Bukan cuma karena saya dipertemukan, bukan itu. Saya harus tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Waktu Yesus ada dalam dunia, dia tahu tujuan hidupnya, saudara. Apa yang menjadi prioritas dalam dirinya. Tujuan Yesus dalam dunia ini dia tahu persis, dia mampu menentukan prioritas apa dalam dirinya. Apakah saudara dan saya tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Cari duit, Bu, ya. Cari jodoh, Bu, tahun gini, jam segini, umur segini belum dapat jodoh, prioritas tahun ini saya harus kawin. Ada di sini kayak gitu. Mau tidak mau, halal atau tidak halal, pokoknya saya harus cari pendamping hidup. Bertobat saudara ya. Kita harus tahu persis. Bukan maunya kita, tapi apa tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Apa tujuan Tuhan dalam rumah tangga kita? Apa tujuan Tuhan dalam gerejanya? Tahukah kita sebenarnya tujuan hidup kita itu punya arti yang luar biasa? Kita harus menyadari, belajar dari Yesus. Saya tidak tahu apakah kita ada di posisi seperti Yesus, atau kita ada di seperti orang Gerasa, atau kita ada di seperti seluruh orang-orang Gerasa. Orang Gerasa seluruhnya merupakan orang-orang yang, makanya saya bilang mereka takut Yesus ada di situ. Padahal baru saja ada perbuatan yang luar biasa. Karena orang Gerasa di situ sudah kerasukan setan, itu bukan sebentar. Tapi ketika mujizat terjadi, justru Yesus diusir keluar. Kenapa? Karena mereka lebih memprioritaskan apa? Mereka memprioritaskan apa? Mereka memprioritaskan harta bendanya. Mereka lebih sayang babi-babinya. Jangan-jangan kalau Yesus lama-lama di sini, harta benda saya habis. Karena ribuan babi aja sudah mati ke dalam jurang ketika Yesus perintahkan. Betul gak saudara? Jadi apa prioritas Yesus? Jiwa. Apa prioritas Yesus datang ke dunia? Jiwa. Kenapa dia harus mati? Jiwa. Dan ini satu kebenaran buat saya luar biasa. Dia tahu tujuannya datang ke dunia hingga dia bisa menentukan prioritasnya. Bukan mencari populer. Kalau dia pergi ke satu kota, dia pergi ke satu desa, dia pergi ke pelosok-pelosok. Dia bukan selfie, dia bukan cari oleh-oleh. Dia bukan tebar pesona cari perhatian. Lalu menambah jabatan, pundi-pundi uangnya. Tidak. Kemana Yesus pergi? Di mana Yesus ada? Memang dulu belum ada foto, betul kah saudara? Anak saya, ini anak saya, dia gak akan marah. Kalau ke mall yang bagus saja dikit saudara. Toiletnya kan juga mewah ya biasanya ya. Mall-mall yang luar biasa keren. Toiletnya itu lumayan betul. Saya bilang kenapa enggak foto di toilet rumah aja. Lu mama. Kalau yang di mall itu udah ada kayak sofa. Sofanya itu udah kayak tempat orang-orang yang punya kedudukan bagus lah istilahnya. Selfie. Toilet saudara bisa jadi tempat selfie. Kembang yang banyak bisa jadi tempat selfie. Kalau saya pelayanan ke kota-kota, pernah ke Bontang, pernah ke Kalimantan, pernah ke Jawa. Memang sih enggak membohongi. Saya kadang suka kuliner gitu loh. Saya senang kuliner. Lalu saya cari benda-benda ciri khas, bukan jimat ya. Kalau misalnya di Jawa Tengah misalkan ada teng-teng gitu loh, makanan teng-teng gitu kan. Terus kalau di Solo mungkin ada batiknya. Lalu waktu ke Bali itu ada kain. Itu doang gitu. Itu saya. Saya nggak tahu saudara ya. Saya kemana-mana bukan cari cowok ya. Saya kemana-mana bukan tebar pesona. Tapi kalau kita melihat hidup kita seperti itu ya namanya manusiawi. Tapi ketika baca ini saya diajarkan oleh Tuhan. Setiap kali Yesus ada dalam setiap tempat. Dia tidak tebar pesona, dia tidak menunjukkan betapa luar biasanya dengan perkataan. Tapi dia tunjukkan betapa hebatnya dia dengan perbuatan. Dan dia tidak cari oleh-oleh, yang dia cari jiwa. Kenapa dia harus ke Gerasa? Sebab dia tahu ada satu jiwa yang harus diselamatkan. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan orang itu kecuali dia. Bukan Pak Fajar yang saya tunjuk ya. Kecuali Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai Pak Fajar ya Pak. Haleluya, sampai hari ini masih bisa tetap setia. Itu luar biasa dalam usia seperti ini. Tahukah saudara di mana kita ada?
Di mana kita ditempatkan, ada tujuan Tuhan dalam diri saya. Dan belajar tahu apa tujuannya, belajar seperti Yesus. Dia mampu menentukan prioritas, dia mampu memilih prioritas. Dan prioritas dalam hidupnya adalah jiwa. Dan itu yang dia lakukan sampai-sampai setan mau menggagalkan dengan badai Tofan. Ingat itu. Dengan badai Tofan mau ditenggelamkan Yesus dengan murid-muridnya. Itu tidak mempan. Karena Lukas menyatakan keilahian Yesus, kemesiasannya, Allah yang luar biasa dan Allah yang berkuasa di atas alam, di atas setan, di atas sakit penyakit. Itu Yesus yang saudara dan saya sembah hari ini. Dan di dalam Injil Lukas banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Yesus nyatakan. Dia itu Allah yang mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Saya senang dengan lagu tadi, itu lagu lama ya. Kau ubah ratapku jadi tarian. Betul saudara. Dan kuasa iblis sudah dikalahkan, betul? Oleh darah Yesus sudah dikalahkan, betul? Yesus menatakan bahwa dia jauh lebih berotoritas, jauh lebih berkuasa dari segalanya. Dia berkuasa atas alam, dia berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas iblis sekalipun. Kalau sampai kita tidak pernah mohon sama dia, malu sama setan. Setan aja mau pergi kemana, izin, jangan buang saya. Saya belum mau ini. Coba saudara perhatikan. Yesus kita luar biasa. Jangan tukar ya dia dengan yang lain. Rugi besar. Yesus tahu tujuannya. Dia mampu menentukan prioritas. Dan prioritas dia adalah jiwa. Mana buktinya saudara? Kenapa jiwa itu lebih menjadi prioritas Tuhan? Karena bagi Tuhan jiwa itu sangat punya nilai dan berharga. Amin. Saudara mau miskin, maaf. Saudara mau dibilang jelek, saudara mau dibilang dari keturunan yang gak benar. Enggak peduli, bagi Tuhan saudara berharga. Untuk apa dia mati? Bukan untuk saya yang kaya, bukan untuk saya yang cantik. Untuk apa dia disalib? Untuk apa dia mengorbankan nyawanya? Untuk apa dia tinggalkan surga? Untuk jiwa saudara dan saya. Kenapa? Karena berharga. Kenapa dia harus datang ke Gerasa? Ada orang kaya di sana? Apa yang membuat dia sampai di kota Gerasa? Ada konglomerat yang akan nyumbang gereja? Apa yang membuat Yesus ke Gerasa? Ada satu jiwa yang telanjang. Ada satu jiwa yang dipermalukan oleh setan. Ada satu jiwa yang terikat dengan setan. Ada satu jiwa yang sudah dikucilkan oleh keluarganya karena membawa aib. Saudara mau jujur, kalau keluarga kita mengalami seperti itu, kita malu atau enggak? Berani kita mengatakan itu saudara saya. Berapa banyak saat ini juga ada saya lihat di TV. Keluarga-keluarga yang membuat keluarganya yang memiliki kelainan itu dipasung. Pernah tahu? Dipasung di kandang kambing. Dipasung di kandang ayam. Kasih makannya itu udah kayak bener-bener. Itu manusia loh. Yang terlepas diikat sama manusia. Tapi buat Yesus yang terikat dilepaskan. Bagi manusia yang bikin malu itu enggak berguna. Bagi manusia yang membawa aib keluarga itu dibuang. Tapi bagi Yesus tidak demikian. Haleluya. Ini menyatakan kebenaran apa nats ini saudara? Bagi Tuhan saudara dan saya berharga, betul. Betul? Amin. Bagaimanapun keluargamu, bagaimanapun anak-anakmu, kenapa saudara? Saya pernah pergi ke mall beberapa waktu yang lalu dengan anak saya yang cewek saudara. Waktu saya berjalan mall kan rada sepi sekarang. Di mall itu kan ada ruang kayak begini nih ya, cuman agak besar. Dan waktu berjalan ke mall itu, saya sama anak saya tuh lagi jalan-jalan saja saudara. Saya cuman bilang kalau izinnya jalan-jalan ya jalan-jalan, gak usah minta makan ya. Bukan pelit saudara, kita punya komitmen ya. Saya cuman bilang oke, jalan. Saya waktu jalan, saya jalan nih, ini ada ruang kan, ada di sana. Gak apa-apa ya saya turun ya. Waktu saya jalan di sini, anak saya di sana. Ini saya jalan nih saudara. Waktu saya jalan, saya lihat di gang di sini ada duit. Kalau biru mah kelihatan banget saudara ya. Apalagi merah. Waktu saya jalan, saya udah lewat loh saudara. Dasar manusia gitu ya. Padahal udah lewat. Tapi tetap aja ujung mata gak bisa dibohongin. Waktu saya lewat gitu saya mundur lagi. Goban gitu kan. 50.000. Saya bilang, Ai. Anak saya namanya Aili. Ai, kenapa mah? Ada yang Aili ya? Maaf kalau saya buka kacamata, ini kacamata baca saudara ya. Jadi saudara ada burung sebenarnya.
Waktu saya bilang, nama saya Ailitia Itamar, Bu. Waktu anak saya rada jauh, kenapa mah? Sini, duit. Saya bilang, ambil, saya bilang. Diambil, saudara. Waktu diambil, saya bilang, sini, saya yang kantongin. Goban juga duit ya, pendeta juga perlu duit. 50.000 kan masih dapat bakmi 2 mangkok, masih ada yang cigo di sini ya. Masih ada yang nobango ya. Lah lumayanlah 50.000 ya saudara. Benar-benar ini buat saya ke mall 50.000 ya luar biasa. Satu waktu lagi saya jalan sama anak saya yang cowok nih. Waktu saya jalan sama anak saya dasarnya mata yang nggak bisa dibohongin. Dulu belum pakai kacamata baca saudara soalnya ya. Sekarang juga biar pakai kacamata baca mah duit mah kenal ya saudara. Lalu saya jalan waktu antar anak saya sekolah. Hujan gerimis saudara. Cuman waktu jalan gitu kan saya nuntun anak saya. Saya bilang, kelihatan ujungnya doang tapi biru saudara. Dasar biru ya. Merah belum kelihatan, merah belum. Waktu saya bilang, terus saya ambil basah loh saudara. Saya ambil saudara. Saya buka. Goban. Lumayan kan goban. Saudara tahu kenapa saya ambil? Kenapa saya ambil? Nah, bernilai betul. Betul gak saudara? Kalau yang saya nemu kemarin saya juga jalan. Waktu saya jalan saya nemu yang mengkilap-mengkilap. Waktu saya jalan ketemu tuh mengkilap saudara. Tahu dong yang mengkilap ukuran nilainya berapa? Ini anak-anak mahasiswa. Tahu dong nilainya berapa? Cepek nope. Tahu gak cepek nope? 100 perak, 200 perak. Saya nemu, saya jalan. Mengkilap nih. Cuma dilihat dong saudara. Jalan ke sono ada lagi, ada 5, ada 6. Dasar songong saya. Saya nggak ambil. Saya tidak ambil. Kenapa saudara? Permen aja nggak dapet gitu kan istilahnya kan saudara. Tahu gak saudara? Kita itu kayak gitu. Bagi saya, ini contoh, bagi saya. Hal itu tidak, ya ampun cuman cepet, nope mana ada. Orang pengamen aja dikasih 200 dilempar ke saya. Ya gitu loh saudara. Dikasih 200 aja nggak diterima. Nah, tapi waktu yang ini jangan ditanya saudara. Pak Andrew aja kalau nemu mau ambil ya Pak. Ragu. Tuh mau dia. Enggak jatuh aja mau saudara. Ini 50.000 biar sobek. Lalu udah lecek nih saudara. Terus udah masuk ke air gitu kan. Lumpur. Udah basah gitu. Udah burem gitu loh saudara. Sobek pula. Saya masih ambil. Saya bisa isolasi. Masih laku. Yang penting asli gitu. Palsu aja masih laku kalau nggak ada yang tahu ya. Tapi saya nggak ngajarin ya, jangan. Saudara tahu, kenapa yang mengkilap nilainya kecil nggak diambil? Karena memang nggak berharga. Istilahnya ya, walaupun harganya ada kecil. Saudara kan seperti ini. Amin. Kenapa orang Gerasa yang sudah telanjang dipermalukan habis-habisan, dibikin malu sama iblis, dan itu tetap menunjukkan satu kualitas Tuhan saudara dan saya, bahwa yang tidak berharga, yang tidak punya nilai, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, cuman bikin malu nama keluarga, itu yang istilahnya tadi saya ketemu uang 100 perak, 200 perak, itu diabaikan, tapi buat Tuhan yang tidak berharga diganti menjadi bernilai. Dan itu saudara dan saya, sebenarnya kita nggak punya nilai, betul? Sebenarnya kita tidak punya harga, betul. Tapi oleh karena kematiannya, saudara dan saya berharga di mata dia. Kenapa dia harus ke Gerasa? Karena kematiannya, bukan karena kita kaya, kita berharga. Lalu kalung kita itu emasnya, berliannya berapa karat. Bukan itu nilai kita. Nilai kita darah Yesus. Darah Yesus itu cukup mahal dan terlalu mahal. Terlalu besar, ya dong. Kasih-Mu Bapa terlalu besar sampai yang tidak berharga aja dijadikan berharga, yang tidak punya nilai dijadikan bernilai. Mau jelek kayak, mau sobek kayak, mau kusut kayak, mau latar belakangmu kacau kayak, bagi Tuhan engkau tetap berharga. Mau kita ini cuman mahasiswa, mau kita ini cuman tukang becak, mau suami saya cuman nge-grab, mau suami saya ini cuman tukang pemulung, enggak jadi masalah. Bagi Tuhan tetap harganya itu 30 keping perak, bukan harganya itu darah yang mahal. Dan saudara dan saya sudah ditebus lunas oleh darahnya. Sadarkah saudara kalau kita ini berharga di mata Tuhan?
Kenapa mesti jiwa yang Tuhan prioritaskan? Karena jiwa sangat berharga. Iblis tidak menjadikan itu satu hal yang nilai penting. Bagi iblis, Yesus menunjukkan berharga sekali nyawa ini. Tapi bagi iblis, dia datang hanya untuk mencuri, membinasakan. Betul? Perbedaannya Yesus dengan iblis seperti itu. Dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu tujuannya ke dunia untuk menentukan prioritas. Dan prioritasnya adalah jiwa. Kenapa? Karena jiwa berharga. Apakah keluarga saudara berharga bagi saudara? Apakah rekan saudara berharga? Ada berapa banyak orang saat ini cuman gara-gara uang parkir bisa saling bunuh. Karena apa? Nyawa bagi manusia nggak berharga, tapi bagi Tuhan berharga. Yesus menyatakan satu kebenaran yang luar biasa, jiwa berharga di mata dia. Saudara dan saya berharga di mata dia. Dan Yesus datang ke dunia tahu tujuannya, dia mau menyatakan satu kebenaran. Ketika manusia mengabaikan nilai manusia lain, tapi buat Tuhan kebenaran is kebenaran. Mana kebenarannya saudara? Dia lebih prioritaskan jiwa. Dia nggak pentingin itu ribuan babi. Ya di Nasrani itu berapa babi? Babi berapa sekarang sekilo? Ada yang tahu? Berapa? 90, 80, 100? Berapa? 90? 180? Astaga, Enci baru beli dagingnya. Apa pedagang? 181 kilo. Lalu 1 ekor berapa kilo? Berapa kilo ya rata-rata ya? Saya bukan mau jualan ini. Saya cuma membayangkan. Kalau 1 babi aja berapa kilo ya? Nggak tahu lah, coba saudara hitung. Kalau saya pernah hitung, kalau nggak salah itu nilai 2000 babi itu 2M atau berapa M lah. Saudara tahu ya prioritas Tuhan? Bukan miliaran loh. 1 jiwa dibanding miliaran. Orang-orang ketakutan, kenapa? Jangan-jangan lahan saya nanti ditutup ketika Yesus datang. Itu kan uang penghasilan saya. Itu kan kerjaan saya. Itu kan sesuatu yang menghidupi saya. Lalu ketika Yesus datang, wah jangan-jangan nanti usaha saya ditutup. Kesenangan saya di-cut. Segala sesuatunya merugikan. Saudara, terbalik. Ketika sumber berkat itu ada, kita tidak pernah kekeringan. Ketika sumber itu ada dalam saudara dan saya, tidak akan pernah kekurangan yang terbaik. Amin. Datang ke gereja bukan karena kita cari berkat, tapi datang ke gereja karena kita tahu kita bertemu sumber yang luar biasa. Jangan takut kerjaanmu akan di-cut oleh Tuhan. Kalau kerjaanmu tidak benar, lebih baik di-cut daripada kita masuk neraka. Lebih baik kita berjalan dalam jalan yang benar. Tapi berkat yang Tuhan sediakan hari lepas hari mencukupi keluarga saudara dan saya. Prioritas Tuhan jiwa, bukan miliaran. Terbaliknya dengan manusia. Dan itu kebenaran yang Tuhan mau menyatakan. Dia tidak pernah benci orang yang benar-benar sudah tidak layak. Itu kan gak layak saudara. Dan Tuhan mau menyatakan satu kebenaran yang harus dimusuhi, yang harus menjadi sesuatu diperhitungkan. Itu bukan lagi saudara kita, istri kita. Yang menjadi musuh kita itu bukan istri kita, bukan suami kita, bukan gembala sidang kita, bukan teman rekan kerja kita, bukan sahabat-sahabat kita sampai kita musuh, kita benci, bukan. Yesus mau menyatakan yang menjadi musuh kita itu iblis. Kenapa harus keluarga kita yang kita asingkan? Kenapa harus keluarga kita yang kita diskreditkan? Kenapa harus saudara-saudara kita yang kita pasung hatinya, imannya? Oleh karena kita tidak suka, dia tidak menghasilkan sesuatu. Terbalik. Yesus mau menyatakan kebenaran. Dia menentukan prioritas jiwa berharga. Dan dia juga mau menyatakan satu kebenaran, ya dan ya. Manusia itu harus mengasihi sesamanya. Yang harus dibenci, yang harus dimusuhi, itu bukan sesamanya. Keluarganya mengikat, keluarganya mengasingkan, keluarganya tidak mau terima lagi. Karena engkau anak sial, pernah ada yang dikatakan gitu. Engkau tidak membawa cuan, engkau menjadi anak yang gak bawa hoki, engkau ciong terus. Tahu saudara ini orang Tionghoa. Kalau engkau datang ini ribut mulu, kalau engkau ini begini, kalau engkau ini putuskan itu semua. Kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan setiap kutuk sudah dilepaskan. Dan itu terjadi buat saudara dan saya. Apakah kita akan kerja keras terus-terusan sampai kita tidak ingat lagi waktu buat cari Tuhan? Yesus saja mengesampingkan apa yang namanya harta.
Bukan berarti dia tidak butuh. Kita mengembalikan. Emang dia butuh saudara? Dia butuh untuk pekerjaannya di dunia. Tapi miliaran bukan prioritas. Yang dia prioritaskan jiwa. Jiwanya konglomerat. Jiwanya salah satu orang terkaya di dunia. Bukan. Jiwanya orang yang kerasukan. Bukan satu setan. Legion itu bukan nama. Ada di sini nama legion? Gak ada ya. Ibu ada-ada aja. Bukan. Legion itu sepasukan. Kalau di militer itu sepertinya satu pasukan, satu kompi, itu 6.000 orang. Nah, satu orang 6.000 setan. Satu setan aja orang setengah mati saudara ya. Ngusirnya, menghadapinya. Ini 6.000 di satu orang. Hanya Yesus yang mampu lepaskan. Itu Tuhan saudara dan saya keren sekali. Satu jiwa bagi Tuhan sangat bernilai. Lebih daripada ribuan babi, mau ratusan babi ke, mau jutaan babi ke, tetap satu jiwa itu enggak berbaju, enggak punya kedudukan, enggak kaya, enggak tampan, enggak cantik. Tapi buat Tuhan itu tetap bernilai dan dia mau menyatakan ini bukan musuh saya. Ini bukan untuk orang yang saya harus asingkan. Ini bukan orang yang saya diskreditkan. Ini orang bukan harus diputuskan hubungan keluarganya. Enggak, dia juga milik saya. Sekarang kita lihat pasanganmu musuh bukan, temanmu musuh bukan, pendetamu itu jadi lawan tanding bukan saudara. Mereka adalah orang-orang yang sama dengan saudara dan saya berharga. Bukan mereka yang dimusuhi, amin. Amin. Kalau misal temanmu mencuri, mungkin aturan saya yang dapat cuan di situ. Tapi temanmu yang ambil, udah gak usah iri, jangan dibenci. Yesus aja orang yang gak menghasilkan dikasihi. Masa cuman gara-gara 1.000, 2.000 kita bisa benci orang. Itu namanya kurang bijaksana dan itu tidak benar. Allah mau menunjukkan. Kita adalah orang-orang yang berharga. Dan harganya itu mahal saudara. Enggak ada yang bisa nebus kita lagi kecuali dia. Dan itu sudah dia lakukan. Prioritaskan jiwa karena jiwa berharga. Dan nyatakan kebenaran. Lihat samping kanan kiri depan belakangmu. Engkau bukan musuh saya. Walaupun yang di samping saya, gue difitnah nih sama dia. Enggak ada ya di sini, enggak ada ya. Baru kemarin saya dengar saya diomongin sama dia nih. Saya digosipin nih sama dia nih. Berhenti untuk benci. Karena mereka bukan musuh kita. Amin. Mereka adalah saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Bisakah kita seperti Yesus? Ketika kita datang, tujuannya jelas. Kita bisa menentukan prioritas. Kita bisa menilai prioritas kita itu jiwa berharga. Yang kedua, tahu gak tujuannya? Kita mampu menyatakan kebenaran. Yang A is A, yang B is B. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini bukan tentang menghalalkan perkataan dan perbuatan. Tapi ini bicara tentang integritas kita. Dan yang ketiga, Yesus datang ke dalam dunia, coba lihat. Setiap kota yang dia datangi, setiap desa yang dia kunjungi, apa yang selalu terjadi saudara? Apakah ada yang tidak baik atau jadi baik? Setiap kali Yesus ada di kota, coba lihat saudara. Pada waktu dia ada di dalam kota Gerasa, pada waktu dia ketemu, coba baca yang tadi ayat yang terakhir. Bukan yang terakhir, sebelumnya. Dia mengatakan apa? Pada waktu itu ketika Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Dan setelah Yesus bertemu orang itu, kalau gak salah ayat yang 35 ya. Dia duduk, dikatakan apa orang itu? Dengan ini saya selesai. Bisa bantu saya? Apa yang dikatakan oleh Nats ini pada ayat yang ke-35? Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Duduk di kaki Yesus, lalu dan keluarlah orang-orang yang untuk melihat apa yang telah terjadi. Orang yang ditinggalkan setan-setan itu duduk di mana? Sudah apa? Itu yang Yesus buat orang-orang yang benar-benar mau dipulihkan. Dan ayat yang pertama mengatakan ada seorang pria datang kepada Yesus. Pada waktu orang datang kepada Yesus, enggak mungkin Allah tidak lakukan sesuatu.
Dan setan menunjukkan kuasanya untuk mencuri, merebut, mempermalukan, menyiksa, membunuh. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan yang tidak bisa dipulihkan oleh manusia. Yesus mengembalikan apa yang iblis curi. Yesus memulihkan apa yang iblis hancurkan. Yesus mendandani apa yang dipermalukan oleh iblis. Dan Yesus lakukan itu. Betul. Pada waktu orang ini ditinggalkan oleh setan-setan itu, orang itu duduk di kaki Yesus, bukan lagi dengan ketelanjangan, bukan lagi tanpa pakaian, tapi orang itu sudah berpakaian dan sudah waras. Haleluya. Yesus yang saudara sembah pagi ini adalah Yesus yang sama yang dia lakukan untuk orang Gerasa. Kalau kita datang dengan rasa malu, kita datang dengan sakit penyakit, kita datang dengan ketelanjangan karena rasa hal yang tidak enak, kita datang dengan segala banyak yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Percayalah, pada waktu kita datang menghampiri dia, pasti tangannya akan terulur buat saudara dan saya. Dia dandani, dia manusiawi lagi, dia manusiawikan lagi itu orang Gerasa. Tadinya telanjang, tadinya bikin malu, gak ada satu orang pun mau dekat. Yang tadinya cuma ada di pekuburan, itu kan pekuburan sepi saudara, gak ada kehidupan. Orang yang diikat setan kan gitu, orang yang tidak ada Tuhan dalam dirinya juga gak ada pengharapan. Tapi ketika ada Yesus, lihat ya Tuhan ubah. Tujuan dan visi Yesus tahu persis. Dia akan mengubah yang tidak baik menjadi baik. Kalau saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan tahu gak tujuan kita? Bisakah kita ada di tempat ini dengan satu tujuan yang sama dengan Tuhan? Membuat terobosan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Ada dalam keluarga hebat kalau dia ada. Yang tidak baik menjadi baik. Yang belok diluruskan. Itu Tuhan. Orang itu sudah didandani, sudah waras. Apa yang iblis curi, Tuhan kembalikan lagi. Apa yang iblis lecehkan, dibela oleh Tuhan untuk dijadikan manusia seutuhnya. Kenapa? Karena setiap jiwa berharga di mata Allah. Kita tidak menjadi iblis saudara yang mempermalukan teman-teman kita. Kita bukan iblis yang mempermalukan gereja kita. Kita bukan iblis yang mempermalukan keluarga kita. Kita seperti hidup seperti Yesus. Amin. Yang selalu bisa melakukan perubahan-perubahan untuk mendatangkan kemuliaan bagi dia. Sebab dia datang untuk menjadikan semua menjadi baik. Apakah kita tahu bahwa Allah yang sama yang ada dengan saudara di tengah-tengah kita pagi ini adalah Allah juga yang mau mendandani saudara dan saya. Apa yang perlu didandani, Bu? Banyak. Mungkin hati kita yang sudah terlalu kotor mau dibersihkan kembali. Mungkin ada sakit penyakit yang sudah belasan tahun tertanam terus, bukan fisik tapi luka hati. Saudara datang sama dia. Dia akan membuat saudara tercengang. Karena dia pasti lakukan sama seperti dia lakukan pada orang ini. Kenapa? Gak peduli saudara mau punya jabatan apa, gak peduli. Bagi dia saudara itu bernilai. Dan orang yang datang sama dia gak mungkin pulang dengan sia-sia. Mari kita lihat keluarga kita. Jangan lagi menjadi hakim atas mereka. Kamu pembawa sial, bukan saudara. Kita akan katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Kamu nih gara-gara kamu jadi gini. Tidak saudara, dia bukan musuh saya. Dia adalah orang yang saya kasihi. Dan ketika engkau tahu tujuan Tuhan yang ketiga, yakinkan dimanapun engkau ada, di situ akan terjadi kebaikan dan perbaikan. Amin. Di mana engkau ada, akan ada terobosan-terobosan yang orang gak biasa buat, engkau buat. Betul? Ada satu lagu yang mengatakan gini, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kita kan udah ditebus. Membawa pujian bagimu. Terus kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Engkau bukti karya Tuhan. Saya bukti karya Tuhan. Nyatakan dia besar dan hebat. Berlari sampai tujuan. Membawa dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, di situ pasti ada mujizat terjadi. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, percayalah saudara, ada mujizat-mujizat terjadi. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah agen-agen perubahan yang dipakai oleh Tuhan seperti dia ada dalam dunia.
Bukan jadi pemecah belah, bukan jadi provokator, tapi saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang selalu bisa dipakai oleh Tuhan membawa jalan keluar bagi banyak orang. Amin. Karena itu tujuan Tuhan, kiranya itu menjadi tujuan saudara dan saya. Abaikan segala sesuatu penghinaan dari orang. Bercerminlah lalu katakan, gile saya berharga di mata Allah. Dari yang tidak berharga, tidak bernilai, tapi menjadi bernilai di hadapan Allah. Yang tadi tidak dilirik oleh manusia, gak dipandang oleh manusia, gak apa-apa. Bagi Tuhan aku tetap dipandang. Karena terlalu mahal darahnya. Amin. Berapa banyak di antara kita yang banyak sekali tekanan, apalagi hari-hari ini. Mari saudara, belajar. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan, dia harus ke Gerasa. Karena ada satu jiwa yang harus diselamatkan. Gak ada yang menggagalkan rencana Tuhan dalam diri saudara. Setiap kali engkau datang percayalah. Karena ada satu jiwa yang pasti diberkati pada waktu saya memuji Tuhan. Pada waktu saya main musik. Pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu saya bersaksi. Pasti akan ada satu jiwa yang dimenangkan. Ingat tujuan Tuhan dalam hidupmu. Puluhan tahun kita tahu tujuan Tuhan. Tentukan prioritas saudara. Pilih yang mana yang prioritas. Dan tujuan kita adalah dimanapun kita ada. Harus terjadi hal-hal yang luar biasa baik. Engkau dicari. Karena engkau dibutuhkan. Engkau perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Orang Gerasa ini datang pada Tuhan. Dia sadar dia gak berharga. Dia sadar dia gak bernilai. Tapi selama dia datang sama Tuhan. Tuhan gak pernah tolak. Diubahnya yang tidak berharga menjadi berharga. Haleluya. Mari kita nyanyi satu pujian yang tadi dinyanyikan. Ku datang pada kayu salib. Bukan datang pada kami hamba-hamba Tuhan. Tapi percayalah darahnya mahal saudara. Dan darah itu akan mengubahkan yang tidak bisa diubah oleh manusia. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi kurnya saja. Nyanyi lagu ini sebagai doa. Seperti orang Gerasa. Dia datang. Dan ketika dia datang, dia mengalami apa yang namanya sentuhan kasih Allah. Dia tahu tujuan hidupnya bukan lagi menjadi orang yang mempermalukan. Bukan lagi menjadi orang yang selalu dihina. Tapi menjadi orang yang membawa kabar baik dimanapun dia ada. Dia berkeliling seluruh kota. Dia ceritakan apa yang Yesus buat. Dia berubah dari orang yang tidak tahu arah hidup dan tujuannya. Menjadi orang yang tahu tujuannya. Menjadi tangan Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Mari saudara. Kalau engkau mau menjadi tangan Tuhan, angkat tanganmu. Dan katakan, aku datang Tuhan. Datang pada salib itu. Kami tahu engkau tidak tolak kami Tuhan. Kami ingat cintamu. Kami ingat pengorbananmu. Kami yang tidak mampu dijadikan mampu. Kami yang miskin engkau perkaya. Kami yang dipermalukan engkau muliakan. Di salibmu kami dipulihkan. Di salibmu kami disembuhkan. Di salibmu kami dijadikan berharga. Katakan sekali lagi. Ku datang pada salib. Pada salib. Salib yang mengubah segalanya. Salib yang menerima saudara apa adanya. Dan menjadikan kita orang-orang yang dipakai luar biasa. Haleluya. Bapak engkau dengar setiap kami. Kiranya setiap pribadi kami mendapat lawatan Allah. Diubahkan, disembuhkan, dijadikan baru. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan acara ibadah kita ini dengan mengambil perjamuan Tuhan pada pagi ini. Mari yang melayani akan siap untuk maju ke muka. Baik, kita akan siapkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-30. Di situ dituliskan bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengikuti tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Puji Tuhan, baiklah kita akan kembali mengingat betapa baiknya Bapa di surga telah mengirimkan anak yang tunggal untuk menebus semua dosa-dosa kita. Baiklah, nanti Pak Amri akan berdoa sebelum kita mengambil roti dan anggur. Baik saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mengambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan air anggur ada melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi kita semua. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Saat ini kami datang kembali ke hadapan-Mu dengan perjamuan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi Bapa, bersihkan hati dan sucikan hati kami, sehingga kami boleh layak dan berkenan pada saat kami memakan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan tercurah atas kami semua pada saat pagi hari ini. Dan karena itu Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu sudah memimpin kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita untuk mengambil roti dan air anggur yang melambangkan roti adalah tubuh Tuhan dan air anggur adalah darah daripada Tuhan. Baiklah, kita akan nanti mengambil sepotong roti dan juga air anggur, dan kita akan pegang terlebih dahulu dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Sebelum kita akan makan dan minum bersama, kita akan kembali berdoa masing-masing, mengingat bahwa Tuhan sangat baik bagi kita, dan kita tahu bahwa kita tidak boleh lagi melakukan dosa-dosa kita, karena Dia sudah mengangkat semua dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita dan membayar dosa kita itu dengan harga yang lunas, dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Mari kita akan berdoa kembali, masing-masing berserulah kepada Tuhan yang sangat baik bagi kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sangat baik bagi kami. Engkau lah yang telah memperbarui hubungan kami pada Bapa Tuhan di surga. Kami akan mengingat bahwa Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan memegang roti tangan kanan kita untuk makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kita juga megang kembali cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan Dia rela untuk berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah kita menghargainya, sangat luar biasa. Mari kita akan minum bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya
takkan lupa anugerahnya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Walaupun kali ini cukup panjang, kita bersyukur kita menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita menutup ibadah kita. Karena begitu Allah cinta dunia sehingga diberikan anak yang tunggal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah pada pagi ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Engkau sangat mencintai kami, Engkau sangat menghargai kami. Engkau menganggap bahwa kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Mari Bapak kami serahkan Tuhan jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Dan kemungkinan bagi mereka yang tidak hadir pada pagi ini, mungkin mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit. Mari Tuhan Engkau lawat kami Tuhan. Engkau lawat Tuhan jemaat kami. Supaya pada minggu yang akan datang mereka boleh siap hadir di tempat ini, mengikuti ibadah ini. Dan kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang telah dibawakan oleh Ibu Herliani. Dan Engkau akan menolong beliau Tuhan, supaya semua yang telah dibawakan firman-Mu itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Engkau akan berkati keluarga dan pelayanannya Tuhan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau akan mencukupi apa yang diperlukan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapak sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau juga akan menolong bagi mereka yang akan melakukan aktivitas usaha, belajar Tuhan, pendidikan dan sebagainya, dan aktivitas yang lain. Pada minggu-minggu yang akan datang ini Engkau akan menyertai kami. Engkau akan berkati kami Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja Allah yang kami sembah. Allah yang sangat luar biasa. Dan biarlah kita akan menerima berkat daripada Tuhan pada pagi ini. Biarlah kita akan mengangkat kedua tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Dan kami membawa kami untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya pada pagi ini mengatakan, amin. Selamat pulang. Tuhan berkati kita semua.